Dulu waktu saya masih TK, saya selalu menangis jika disuruh apapun itu, seperti disuruh memimpin doa untuk makan ataupun doa untuk belajar. Dan juga saya selalu menangis jika tidak ada orang yang menjemput saya. 9. Waktu SMP saya sering berorganisasi. Saat SMA saya tidak lagi. 11. Dulu waktu kecil saya tinggal di Simpang 3, selalu pindah ke Panam. Namun di Panam itu dulu sangat sepi dan tidak ada orang jualan. Akhirnya saya tidak mau tinggal di Panam dan saya selalu menangis untuk pindah ke Simpang 3 lagi. 15. Saya lagi pakai baju TK mau pergi sekolah. Karena nggak punya motor, saya harus jalan ke depan gang naik angkot. Lalu saya pergi sama ibu saya ke TK. Terus saya ditinggalin di TK-nya. 17. Dulu pas saya di SMA, ada kami berenam orang bersahabat. Jadi orang dua ini punya motor dan saya tidak punya, dan orang itu tega meninggalkan saya yang tidak punya motor dan pergi jalan-jalan tanpa membawa saya. 18. Waktu kecil, bahkan waktu sampai SD, fisik saya lemah. Tiap minggu pasti dibawa berobat, bahkan tiap hari Senin upacara pasti pingsan. Kalau pulang sekolah, orang tua pasti jemput. 19. Waktu saya kelas 1 SD, ayah saya meninggal. Lebih tepatnya SD kelas 1 masih anak bawang. Saya saat itu masih belum mengetahui apa-apa. Saat saya tidur di tempat saudara saya, dan tiba-tiba ada saudara saya yang memanggil saya, membangunkan saya, bahwa mengatakan kalau ayah saya telah tiada. 14. Di tahun 2019, tepatnya di bulan 12, ayah saya mengalami kesetrum. Di situ mama saya 16. Dulu sewaktu kecil saya tidak TK. Karena tidak TK, saya dileskan oleh bunda saya. Walaupun tetangga saya bilang anak yang tidak TK itu tidak akan bisa mengikuti SD yang dengan baik dan benar. Ternyata setelah saya masuk SD, saya bisa mendapatkan juara dari kelas 1 hingga kelas 6, walaupun saya tidak TK dan dihina oleh orang-orang tetangga saya. 13. Setelah saya tamat SMP, saya melanjutkan sekolah ke tingkat atas yang jauh dari orang tua saya. Di situ saya merasakan tiap malam kesepian. Di situ saya merasakan hidup mandiri dan apa-apa harus sendiri. 12. Dulu waktu kecil, pas pulang sekolah TK, terus di kantor bapakku, 11. 11. Udah. 11. Saya dulu belum sempat pindah jauh dari ayah, masih tidur sama ayah sama mama. Tapi waktu saya SD, ayah sudah meninggal. Dan di saat itu 10. dulu saya udah kecil ingin berangkat ngaji, tapi saya nggak jadi ngaji karena saya ke pasar main sepeda. Lalu ada yang ngadu sama saya, ayah saya katanya saya nggak jadi ngaji, jadi saya nggak jadi. 8. Dulu waktu kecil saya tidak sekolah TK karena takut melihat banyak orang. 6. Dulu waktu SMP tepatnya kelas 3, saya dan 3 teman saya merupakan termasuk anak yang nakal, sering bolos dan sering ribut di kelas. 5. Dulu waktu kecil, saya pernah melihat ayah saya ingin pergi dari rumah, tapi saya larang. 3.
perempuan dengan urutan anak tengah. Di atas kakak, sementara di bawah adik perempuan. Gak mudah jadi anak tengah. Berat. 2. Saya terlahir dari keluarga yang benar-benar gak punya, bahkan untuk tidur saja 1. berat besar. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa hidup saya terlalu berat ujiannya. Tapi ketika saya merasa sedih, saya hanya ingat kata-kata ayah saya bahwa sebenarnya Tuhan itu sayang dengan saya. Udah? Udah. Lupakan lagi. Ayo tepuk tangan. Jadi itu salah satu latihan cara kita konsentrasi. Ya, kita mengingat sesuatu. Tapi itu kan semuanya pada memikirkan sedihnya. Jadi kalau kita mau yang berbakat di sana, sekarang ini kan berbakat sedihnya. Tapi bagaimana kalau kita misalnya disuruh main peran, ketawa misalnya, supaya natural ketawanya, tidak buat-buat. Kalau sedih kan mudah. Kita ingatkan perjalanan hidup kita sedih gitu. Ya, ini saya tidak ada maksud mengapakan kenangan Anda, tapi sebetulnya dalam latihan drama ini cara kita melepaskan perasaan selama ini kita simpan. Cara kita. Jadi kita lepas gitu. Yang selama ini terbebani mungkin sama kita mungkin merasa introvert, tidak ada tempat kita curah. Di gini kita menyampaikan gitu. Ya. Nah, ini contoh latihan kita, artinya kita bisa tadi, saya ulangi lagi, pertama kita memposisikan diri. Ya, tadi kamu kurang benar duduk, kamu kurang benar duduk.